tenang dulu, udah polisi. Tegak wajib. Betul. Coba. Mbak, Cari adang. Cari adang. Penangkapan seorang residivis kambuhan berlangsung tegang. Saat akan ditangkap, pelaku sempat melawan petugas di kediamannya di kawasan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Petugas akhirnya melumpuhkan kaki pelaku dengan timah panas. Usai dilumpuhkan, petugas Satreskrim Polresta Padang langsung menggelandang pelaku untuk mencari barang bukti ponsel yang dicuri 3 hari silam. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil menyita 1 unit ponsel yang telah digadaikan pelaku seharga Rp300.000. Pelaku mengaku nekat kembali mencuri untuk membeli narkoba. Modus yang digunakan pun tergolong klasik, yakni berpura-pura meminjam ponsel korban sebelum akhirnya dibawa kabur. Pelaku diketahui sudah 6 kali berurusan dengan hukum atas kasus yang sama. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pria bertato wanita berkutik saat diamankan warga di sebuah pos RW Jalan Taruna Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia tertangkap basah usai menyatu di salah satu rumah warga. Diduga dalam kondisi mabuk, pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu yang tak dikunci dan menggasak sebuah laptop. Pelaku kemudian kabur untuk belakang, namun tertangkap oleh warga. Dari luar itu warga udah masuk rumah, udah ngedor-ngedor, manggil kan. Terus ternyata pas saya bangun, pintu belakang rumah juga udah terbuka, pintu pagar terbuka, udah rame warga. Jadi saya keluar, saya lihat sudah ketangkap nih malingnya nih. Lalu saya ngecek juga di dalam rumah, ternyata barang saya laptop hilang. Takut dihakimi warga, pelaku pun tak henti-hentinya menangis. Pelaku yang merupakan residivis narkoba dan pencurian ini mengaku terpaksa mencuri karena butuh uang untuk menebus kakaknya dari panti rehabilitasi narkoba. Buat nebus sama saya Pak. Apa? Nebus sama saya rehab. Katanya sales, WP, tadi gue ngomong. Ngaku sales. Enggak saya Pak. Ternyata laptopnya di tempat sampah samping. Udah sering kayak gini? Belum Pak, saya baru paham rehab Pak. Apa emang udah kebiasaan? Enggak. Guna mencegah emosi warga yang memuncak, pelaku dibawa petugas ke Polsek Kemayoran dan diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, menemani aktivitas Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Telepon dan ambulan putih. Aku Elma. Mbak Elma kan Dua orang buruh tani wanita tewas seketika usai tersambar petir di area persawahan Bulak Barat, Margolui, Seyegan, Sleman, Yogyakarta. Korban yang merupakan warga dusun setempat mengalami luka bakar di tubuhnya, sementara seorang petani wanita lainnya selamat namun pingsan. Peristiwa tragis ini terjadi ketika lokasi kejadian dilanda hujan deras disertai petir bertubi-tubi. Korban yang masih bekerja memilih berteduh di sebuah gubuk di tengah sawah. Tak berselang lama petir menyambar gubuk dan mengenai korban. Turun hujan, korban selamat ini berteduh duluan, kemudian yang dua dipanggil. Setelah sama-sama berteduh, tahu-tahu ada petir. Nah, untuk korban selamat ini sempat pingsan namun kemudian sadar. Dan yang kedua ini kita bawa ke rumah sakit tapi tidak. Sempat disemayamkan di rumah duka, kedua jenazah korban sambaran petir telah dimakamkan di TPU desa. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.
Aldi Surya Putra, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan, meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal saat berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur pada Senin pagi. Peristiwa tersebut terjadi saat arus lalu lintas di lokasi masih relatif lengang. Korban sudah tergeletak di jalan saat keluar dari gang menuju Jalan Matraman Raya. Sejumlah pengendaranya melintas menghentikan laju kendaraan lainnya untuk mencegah kecelakaan susulan. Diduga kondisi jalan yang tidak rata, yakni lubang dan tambalan aspal, menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan di lokasi tersebut. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di Jalan Matraman Raya sempat mengalami kepadatan saat petugas melakukan evakuasi korban dari lokasi kejadian. Ikutin pelakabri ring-ringan. Mungkin di situ deh kencang, ingin dari lubang tuh, kena lubang. Yang keseimbangan jatuh langsung, nusuk gini palanya. Dia kencang bawahnya. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kakak korban Aldo mengetahui peristiwa tersebut dari tetangganya. Aldo mengatakan, sehari-hari korban berangkat ke sekolah seorang diri naik sepeda motor karena ingin belajar mandiri. Biasanya kan sebelum dia punya motor kan memang saya yang anterin, cuman kan karena memang katanya dia mau memandiri, yaudah dia beli motor, akhirnya dia sekarang tuh kalau sekolah sendiri bawa motor. Usai menjalani pemeriksaan oleh tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah korban dibawa ke rumah duka di Jalan Manggarai Utara 2, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rio Manik dan Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pengejaran 3 pelajar SMA terduga pelaku penyiraman air keras akhirnya membuahkan hasil. Ketiga pelaku penyiraman air keras ditangkap di 3 tempat yang berbeda. Sebelumnya mereka sempat melarikan diri usai videonya viral di media sosial. Namun sikap kooperatif dari para keluarga membuat ketiganya berhasil diamankan tanpa perlawanan. Random ya, jadi ketiga pemuda ini melihat pemuda lain yang menggunakan seragam alma mater sekolah lain, kemudian langsung ingin menyiram saja gitu. Kini ketiga terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman 3 tahun penjara. Namun jika korban mengalami luka berat, maka ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tidak ada kita, saya beri. Tidak ada. Seorang pedagang es kelapa di Bekasi, Jawa Barat mengamuk tak terima saat kiosnya ditertibkan. Situasi semakin memanas saat pedagang menodongkan senjata tajam ke petugas wali kota, Kapolres hingga Dandim. Pedagang ini mengklaim kiosnya berada di tanah miliknya. Usai viral di media sosial, pedagang es kelapa tersebut akhirnya meminta maaf atas kejadian tersebut. Pria bernama Barmizon ini mengaku kilaf dan emosi sesaat. Saya Barmizon mohon maaf pada Bapak Kapolres, Bapak Wali Kota, Bapak Dandim dan jajarannya. Dari kejadian tadi pagi di warung es kelapa saya atas kesalahpahaman dan emosi saya saat penertiban spanduk di warung saya. Sebelum dia mengucapkan maaf juga udah saya maafkan. Ya, jadi saya kira kita bukan masalah ancaman, masalah golok, tapi kita ingin meyakinkan bahwa negara harus adil. Saya kira itu. Tri Ardianto Cahyono menegaskan penertiban akan tetap dilakukan demi ketertiban dan keselamatan masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.